Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Saya semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ibu minta tolong untuk ketua kelas, silakan memimpin doa pada pagi hari ini. Ya. Saya, silakan. Tolong berdiri. Puji Saraswati, woi. Baik, terima kasih Kak Sastra sudah berkenan memimpin doa pada hari ini ya. Sebelumnya yuk, saya terlebih dahulu ya. Ya Bu. Made Setel, Ibu. Dendi, Ibu. Kak Sastra, Ibu. Adik, Ibu. ya. Ayu, Ayu. Ya. Dr. Purwanti, hadir Bu. Hadir. Puja, hadir Bu. Adik Tiara, hadir Bu. Hadir. Jutia, hadir Bu. Bu Andini, hadir Bu. Bu Pipit, hadir Bu. Ada Rani, hadir semua ya hari ini. Ya Bu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, Ibu punya sebuah video ya. Kita eksekusi dulu agar pagi ini kita lebih semangat lagi nanti ya untuk belajarnya. Ibu akan tayangkan nanti, silakan kalian mengikuti atau bernyanyi bersama. Bisa berdiri semua?
belajar tentang P5. Ada yang sudah tahu apa itu P5? Kalian sudah tahu? Belum ya? Belum. Nah, dari itu karena kalian belum tahu apa sih itu P5, pagi hari ini kita akan belajar tentang apa itu P5. Ya, di sini ada P5 itu apa? Kalian belum tahu kan tadi? Apa sih yang dimaksud dengan P5 atau PP-nya ada 5, Bu? Jadi P5 di situ ada proyek, penguatan, profil, belajar, Pancasila. Nah, itulah yang dimaksud dari P5, yaitu sebuah proyek, ya. Jadi nanti setelah kegiatan ini kita akan membuat sebuah proyek yang nanti berkaitan dengan sebuah tema yang ada di P5 ini, begitu ya. Nah, kemudian tujuan dari P5 itu apa sih, Bu? Nah, tujuannya di situ ada 3, ya. Yang pertama yaitu membentuk pelajar yang mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi poin pertama ini maksudnya kalian nanti diharapkan sebagai pelajar Pancasila nantinya dapat mengamalkan ajaran-ajaran atau nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sila pertama. Apa sila pertama? Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi contoh real kegiatan sehari-hari kalian yang mencerminkan sila pertama apa? Beribadah, bersembahyang. Itu salah satu contohnya, ya. Kemudian yang kedua, sebagai sarana optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pembelajar yang kompeten, ya, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Nah, di sini juga kalian nanti diharapkan mempunyai karakter, ya, karakter yang bagus yang sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Kemudian yang ketiga, melalui serangkaian kegiatan interaktif dan reflektif serta proyek-proyek konkret atau proyek-proyek yang nyata yang nanti dapat kalian lakukan, ya, sehingga kalian nanti diharapkan dapat menjadi sebuah agen perubahan, ya. Agen perubahan untuk siapa? Agen perubahan yang positif untuk diri kalian, keluarga kalian, lingkungan masyarakat, dan bagi bangsa dan negara. Itu tujuan dari P5. Nah, kemudian ada dimensi, ya, dimensi yang terkandung dalam P5 ini. Yang pertama ada di situ beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, jadi kalian nanti diharapkan punya iman yang bagus, bertakwa kepada Tuhan, ya, dengan cara menjalankan ajaran-ajaran agama. Kemudian mandiri, ya, nanti dilatih agar mandiri dalam apa, Bu? Mengerjakan sebuah proyek-proyek, gitu ya. Kemudian bergotong royong, bekerja sama dalam menyelesaikan suatu proyek. Kemudian berkebinekaan global. Kalian itu toleransi dengan agama yang lain. Kemudian bernalar kritis. Kalian mempunyai penalaran, mempunyai pemikiran yang sangat kritis, ya. Dan yang terakhir di sini ada kreatif. Jadi kalian diminta juga untuk mempunyai skill yang kreatif yang nantinya akan bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan kalian nanti, gitu ya. Jadi hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan yang ada dalam P5. Ya, salah satunya sudah Ibu ambilkan, yaitu pengembangan sebuah proyek. Ya, pengembangan sebuah proyek ini dilaksanakan harapannya atau berlandaskan atas dasar nilai-nilai Pancasila. Proyek ini biasa melibatkan kegiatan sosial, kemudian lingkungan, budaya, atau pendidikan yang mencerminkan semangat Pancasila. Tetapi pada pagi hari ini, proyek kita atau kegiatan P5 kita akan mengangkat sebuah budaya, ya, budaya yang ada di dalam agama kita, ya, atau yang bisa dikenal dengan kearifan lokal. Apa sih kearifan lokal? Ada yang sudah tahu? Belum. Ya, jadi kita hari ini akan belajar, ya. Jadi yang belum tahu hari ini akan tahu apa sih itu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan
masyarakat di wilayah tertentu tentang lingkungan alam tempat mereka tinggal yang sudah berakar menjadi kepercayaan selama puluhan tahun hingga ratusan tahun. Seperti di dalam agama Hindu, ya, ada sebuah kearifan lokal atau pandangan hidup masyarakat Hindu, yaitu tentang sebuah upakara. Ya, upakara itu adalah sesuatu yang kita persembahkan, ya, atas dasar rasa tulus ikhlas. Nah, jenis-jenis kearifan lokal. Ternyata kearifan lokal itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu terwujud dan tidak terwujud. Yang berwujud itu adalah ditemukan dalam bentuk nyata. Kita melihat secara langsung. Contohnya di situ adalah seperti tata cara, aturan, ya, atau sistem nilai. Kalau dalam agama Hindu, tata cara atau aturan saat kita bersembahyang atau pergi ke pura, kita harus membawa sarana upakara, ya, sarana upakara. Nah, kemudian yang tidak berwujud, kearifan lokal yang tidak berwujud mengandung sebuah pesan moral atau mengandung sebuah nilai-nilai sastra di dalam setiap pesan-pesannya. Contoh seperti kidung, ya, kalau di dalam agama Hindu, nyanyian-nyanyian. Kemudian seloka yang terdapat dalam kitab-kitab suci agama Hindu, baik itu Bhagavad Gita, Manawa Dharma Sastra maupun Sara Samustaya. Selain itu pantun-pantun juga yang terdapat dalam lontar-lontar, ya, serta cerita-cerita. Nah, cerita-cerita ini contohnya adalah cerita Ramayana, Mahabharata, dan cerita-cerita Purana lainnya. Ya, jadi jenis kegiatan kita hari ini atau proyek kita hari ini yaitu membuat Banten Gebogan. Oke, sudah tahu apa sih Banten Gebogan? Apa? Yuk, Prani. Apa lagi? Banten Gebogan tuh? Nggak tahu, ya. Jadi yang belum tahu apa sih tubuh Banten Gebogan? Nah, di layar sudah ada. Jadi di situ ada dua jenis Banten Gebogan, ya, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, yang sebelah sini, yang buah-buahan tinggi itu namanya Banten Gebogan Rake. Ya, Banten Gebogan Rake. Sedangkan yang di sebelahnya itu juga kita namakan sebagai Banten Gebogan, yaitu Banten Gebogan Sari, yang biasanya kita bawa ke pura dalam persembahyangan sehari-hari. Nah, sebelum kita bahas Banten Gebogan, ada yang di sini sudah pernah membantu orang tuanya membuat Banten Gebogan? Pernah. Coba siapa yang sudah pernah? Angkat tangan. Yang sudah pernah membantu orang tuanya buat Banten Gebogan? Ya, Kade, Dewo, Ayu, Uja. Nah, jadi nanti ketika kita praktek membuat, kalian sudah bisa, ya, karena sudah pernah melihat orang tua kalian membuat Banten Gebogan di rumah. Nah, Banten Gebogan itu apa? Banten Gebogan adalah salah satu bentuk persembahan dalam upacara agama Hindu. Ya, kata gebogan sendiri berarti dari kata gebuk, ya, gebuk yang berarti menumbuk atau menghancurkan. Nah, dalam konteks gebogan ini merujuk pada tumpukan persembahan yang kita susun setinggi mungkin, kemudian menyerupai gunung atau Meru. Ya, ya kan, ada di kita buat gebogan itu sampai tinggi bahkan 1 meter. Ya kan, Kak? Ya. Gebogan itu memiliki arti yang seperti ini. Kita menyerupai sebuah gunung atau Meru, ya, yang merupakan sebagai simbol alam semesta. Kenapa? Ya karena isi-isinya itu berisikan hasil dari apa? Alam semesta. Ada buah-buah, kemudian ada bunga, semua hasil dari alam semesta. Nah, makna dari Banten Gebogan yang pertama, di situ persembahan kepada para dewa. Banten Gebogan dipersembahkan
Kemudian yang kedua sebagai simbol alam semesta. Yang ketiga itu sebagai rasa ungkapan syukur kita terhadap apa yang sudah diberikan pada Tuhan pada kita ya. Kemudian yang keempat itu ada penyucian. Nah, jadi makna dari batu itu sudah ada. Jadi tidak asal-asal kita masuk uang ya kan. Kita bawa kita ada makna. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam pembuatan gerobakan rake ya. Namun sebelum kita mulai ke aksi pembuatannya, pembuatan proyek kita pada pagi hari ini, Ibu ingin memberikan penjelasan sedikit kepada kalian bahwa ketika kita nanti membuat banten gebogan itu, kita diharapkan selalu rasa tulus ikhlas kita, ya kan? Kemudian sosial emosional kita harus selalu bahagia. Jangan sampai saat kita membuat banten yang nanti kita persembahkan kepada Tuhan, kita sambil marah-marah, ya. Kita sambil ngomel-ngomel, itu tidak boleh. Kemudian kita harus selalu bahagia, harus selalu mengutamakan rasa syukur kita, rasa lascaril, tulus ikhlas dalam diri kita ketika kita memberikan sebuah persembahan. Gitu ya. Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok pada pagi hari ini, yang nanti masing-masing kelompok akan membuat gebogan rake, ya. Kelompok 1 ada Adi, Purwanti, dan Nilo Andini. Itu kelompok 1. Kelompok 2 ada Tirte, Kade Tiara, dan Puja. Kelompok 3 ada Sastra, Ayu, dan Lu. Sisanya kelompok 4. Jadi silakan kalian berkumpul dengan teman kelompoknya, kemudian berdiskusi kira-kira bahan-bahan apa saja yang kita perlukan untuk membuat proyek pada pagi hari ini. Gitu ya. Ya, silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang tadi disebutkan. Teman-teman, ini ada yang kurang nggak? Enggak, kayaknya udah segitu aja. Udah, ya udah. Nah, sekarang karena P5 kita akan membuat banten gebogan dan kalian sudah menulis alat dan bahan yang nanti akan kalian gunakan ya. Di masing-masing kelompok sudah menulis alat dan bahan. Nah, jadi sekarang kita akan mulai pembuatannya. Seperti itu ya. Ya, sekarang Ibu akan membagi buah-buahnya ya untuk masing-masing kelompok agar adil. Ya, ini. Tolong dipotong pisaunya mana? Ini tolong dibagi. Sudah semua dapat buah? Ya, jadi tahap pertama silakan kalian nanti buat base-nya dulu ya. Jadi masing-masing semua sudah ada dulang kan? Sudah. Ada yang ada kayunya. Jadi nanti sebelum kalian menyusun buah-buahannya, kalian ambil batang pisang terlebih dahulu, kemudian kalian tusukkan ya di kayu yang ada di dulang. Nah, kemudian nanti yang di bawahnya ini silakan kalian buat variasi ya, kreativitas kalian dengan menggunakan busung atau daun kelapa ya. Jadi nanti silakan kalian ukir sedemikian rupa secantik mungkin ya. Kemudian nanti diletakkan di bawah. Setelah itu baru batang pisangnya ditusukkan. Nah, setelah itu baru silakan kalian nanti mulai menyusun buah-buahan dari buah yang terbesar hingga buah-buahan yang ukurannya lebih kecil. Gitu ya. Ya, sekarang silakan ambil dulu batang pisangnya dan busungnya dibuat. Ya, silakan masing-masing kelompok silakan ambil. Mantap, bagus penyakit semua.
Main di situ. Tunggu ya. Cara pembuatan renda-renda yang ada di bawah ini. Pertama, saya pilih dulu yang sama ukurannya yang gede. Kalian tinggal tambahin lagi, sambung lagi begini sampai melingkar ya. Ayo, silakan dibuat. Ya itu. Mohon perhatiannya anak. Ibu lihat semuanya sudah mulai selesai ya. Jadi untuk besok kalian setelah membuat ini sudah selesai, besok kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian besok di depan teman-teman kalian ya. Jadi besok kalian akan menggunakan baju adat Bali, yang cewek menggunakan kebaya, yang cowok menggunakan safari, gitu ya. Nah, kemudian kalian akan fashion show nanti di depan teman-teman kalian dengan membawa hasil project yang sudah kalian buat hari ini, gitu ya. Jadi silakan diselesaikan terlebih dahulu produknya yang belum jadi. Nah, besok baru kita akan lanjut untuk gelar karyanya atau mempresentasikan hasil produk kalian, gitu ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan
proyek yang sudah kalian buat kemarin ya. Nah, jadi hari ini Ibu ingin menanyakan bagaimana sih perasaan kalian ketika kalian melakukan proyek yang kita sudah laksanakan kemarin. Apa yang kalian rasakan? Senang. Ya. Kemudian hal baru apa sih yang dapat kalian dapatkan ketika kita melakukan proyek kemarin? Membuat berani, karena sebelumnya belum pernah ya membuat bantal toboggan. Kemudian apa lagi? Hal baru apa yang kalian dapatkan selain itu? Membuat apa? Sampihan. Iya, membuat sampihannya. Ibu yakin di rumah pasti orang tua kalian yang membuatnya kan? Tapi pada kelima ini kalian belajar membuat walaupun masih hasilnya tetapi itu sudah apresiasi sekali karena kalian sudah mau berusaha dan mau mencoba sesuatu hal yang baru yang belum pernah kalian lakukan seperti itu ya. Nah kemudian selama kita melakukan kegiatan proyek, ada nggak sih kesulitan yang kalian rasakan? Ada. Apa kesulitannya? Menyusun buah. Oh, menyusun buahnya. Kenapa itu dikatakan sebagai kesulitan yang kalian alami? Karena ukurannya nggak sama. Ya, karena ukurannya nggak sama ya. Jadi kalian susah untuk menyesuaikan sehingga nanti ada yang bolong-bolong, rapet gitu ya. Terus apa lagi selain menyusun buah? Kesulitan apa lagi yang kalian alami? Membuat sampiannya karena baru pertama kali. Ya, apa? Kemudian dari proyek ini kira-kira profil pelajar Pancasila apa sih yang dapat kalian pelajari? Kreatif, ya dalam menyusun kan butuh kreativitas ya. Kemudian apa lagi? Gotong royong, karena pada pembuatan ini kalian bekerja sama dengan tim ya, sehingga terbentuklah sebuah proyek yang sangat menarik. Kemudian apa lagi? Inovatif, terus bertakwa kepada Tuhan, karena apa yang kita buat ini adalah salah satu sarana perkara yang nantinya menjadi salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita sudah mengevaluasi diri kita, sudah merefleksi apa yang kita rasakan saat melakukan proyek P5 ini, maka P5 pada hari ini kita akhiri ya sampai di sini. Namun sebelum itu, untuk kegiatan berikutnya kita akan bertemu kembali dengan membahas makna dan filosofi dari Banten Gerobokan Rake ini. Jadi kita sebagai umat Hindu dan kalian sebagai generasi Hindu, kalian juga harus tahu ya, kita bisa membuat Bantennya, tetapi kita juga harus tahu makna dan filosofi dari Banten itu sendiri. Kenapa sih Banten Gerobokan ini bermakna sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, ya kan? Kenapa juga bentuknya harus tinggi? Nah itu kalian harus tahu. Jadi minggu depan kita akan membahas masalah makna dan fungsi dari Banten itu sendiri. Begitu ya? Mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian karena kalian sudah mau mencoba dan berpartisipasi dalam kegiatan P5 kita, yaitu dalam kegiatan pembuatan Banten Gerobokan. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan salam Paramasanti. Om Santi.